Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inggit sengaja hanya membuat menu masakan untuk dirinya sendiri. Perempuan itu tidak peduli dengan suaminya yang hanya menganggap angin lalu. "Git, bagian gua mana? Gua lapar," ujar pria itu mendekati Inggit yang tengah menyuap nasi goreng ke dalam mulutnya. "Buat aja sendiri," jawab Inggit cuek. Emang ngeselin lo jadi cewek, gak ada manis-manisnya sama sekali. Pantes aja sampai sekarang lo masih jomblo, ejek pria itu sinis. Inggit bergeming, tidak meladeni perkataan suaminya. Gadis itu memilih pergi dari hadapan Biru daripada debat yang bakalan menghabiskan energinya. Inggit bahkan mengabaikan Biru acuh. Melangkahkan kakinya menuju kamar, seraya melihat film di laptopnya. Usai makan, Inggit hendak bersih-bersih, mencuci sepatu dan baju kotor miliknya. Gadis itu baru teringat, di dalam tasnya menyimpan kemeja Ares yang tak sengaja ia kotori. Inggit tidak langsung memasukkan baju kotor tersebut ke mesin cuci, melainkan merendamnya terlebih dahulu. Mengingat hari ini gerimis, mencuci bukan solusi. Sementara Biru menggerutu sedari tadi. Perutnya sudah lapar, tapi delivery order tidak datang-datang. Sementara meminta bantuan Inggit sudah jelas bukan pilihan yang tepat. Urusan dapur tentu saja Biru tak tahu. Di rumahnya ia hanya tinggal memerintah dan tidak ada yang susah dalam hidupnya. Biru merasa semakin sial semenjak menikah dengan wanita itu. Bahkan hak warisnya pun masih ambigu. Papa Biru benar-benar mengujinya. "Sepertinya gue bisa mati kalau tidak makan," gumamnya pelan. Biru melongok Inggit yang tengah sibuk di depan layar laptopnya. Ia masuk ke kamar, terdiam, namun detik berikutnya berdehem-dehem meminta atensi istrinya. "Kenapa loh? Batuk? Kalau batuk berobat sana, jauh-jauh sekalian, nanti nular," ujar perempuan itu geli. "Lo lagi sibuk nggak? Lihat aja sendiri, punya mata kan?" "Ada 2, kiri dan kanan, dan gue lihat lo sama sekali gak sibuk. Jadi buatin gue nasi gor." "Gak mau," jawabnya cepat. "Istri durhaka," sarkas pria itu sengit. Inggit kesal, tapi ia merasa kasihan juga dengan laki-laki berstatus suaminya itu. Ia menyusul Biru yang sudah keluar dari kamar dengan membanting pintu. "Mau yang pedas atau sedang?" tawarnya mencari jawaban. Inggit sama sekali tidak tahu selera makan pria itu. "Terserah," jawabnya cuek. Ngambek, kesal, lapar tapi gengsi. "Oke deh, kalau terserah gua kasih cabai sekilo," ucapnya datar. Biru melotot sengit. Apa yang dikatakan mulut perempuan itu bisa jadi nyata, mengingat gadis itu dan dirinya saling bermusuhan dalam satu ikatan. Ya dikira-kira kan bisa. Kok hal kayak gitu aja gak ngerti sih? "Ya kan yang mau makan elu, Bambang." "Ya mana gue tahu selera lo," kesal Inggit ngegas. Gadis itu mulutnya marah-marah, namun tangannya sibuk mengerjakan apa yang ada di depan mata. "Nih, makan yang banyak, biar waras, biar bisa lebih menghargai perempuan," ucap Inggit dengan penuh penekanan. "Cerewet loh, dasar, cewek mulutnya banyak," celetuknya menyebalkan. Biru makan dengan lahap. Sepertinya pria itu memang lapar. Terbukti tidak sampai 10 menit. Makanan di piring itu licin tandas tak tersisa. "Kapan lo mau ceraiin gue?" Inggit sudah tidak tahan terjebak dalam pernikahan semu. "Secepatnya, tapi kalau lo mau lebih cepat, kenapa lo gak protes aja sama papa?" "Baiklah, kalau lo sudah tidak sabar menjadi janda Albiru Rasdan, mungkin dalam waktu dekat ini gue harus bilang ke papa agar mempercepat pengesahan hak waris gue." Biru memang sengaja bersikap sedingin itu. Ia ingin Inggit menyerah dan merengek meminta pisah darinya. "Gue tunggu kabar baiknya," ucap gadis itu datar, berlalu meninggalkan meja makan dan kembali ke kamarnya. Hari sudah menjelang sore. Biru berencana menghadap orang tuanya. Tentu saja pria itu harus berakting manis dan membawa Inggit ke sana. Mama Diana bahkan sangat antusias menanti menantu kesayangannya datang dengan sukacita.
Biru masuk ke kamar, melirik Inggit sekilas dan langsung menuju kamar mandi. Pria itu memang tidak tahu aturan, bisa-bisanya mengabaikan adab kesopanan. Ya, mungkin kalau rumah tangga wajarnya semua itu tidak masalah. Tapi untuk rumah tangga mereka yang hanya settingan, tentu kamar adalah ranah privasi untuk dirinya. Jadi sudah barang tentu gadis itu merasa tidak nyaman dengan karakter pria yang keluar masuk tanpa ketuk pintu. "Git, Inggit!" teriak Biru dari celah pintu kamar mandi. Inggit bergeming, mengabaikan panggilan Biru yang mampir di indera pendengarannya. "Inggit!" teriak pria itu menambah 1 oktav. Inggit mengalihkan pandangannya pada layar laptop, lalu menyorot suaminya yang berisik itu. "Apa?" jawabnya santai. "Ambilin handuk, gua lupa," titah pria itu seenaknya. "Lo pikir lo itu siapa? Nyuruh-nyuruh gue mulu kerjaan lo dari tadi," jawab Inggit kesal, mengabaikan perintah Biru begitu saja. "Gua lupa, gak mungkin kan gua keluar dari sini tanpa sehelai benang pun," ancam pria itu. Mendengar penuturan Biru, Inggit langsung bangkit dari kasur, sekaligus membawa laptopnya, mengayunkan langkahnya keluar. "Sialan tuh cewek, gak ada hari tanpa bikin kesel," celetuk pria itu syarat akan kebencian yang hakiki. Inggit tidak menggubris gerutuan Biru sedikit pun. Gadis itu bersikap bodoh amat, merasa lebih nyaman pindah haluan tanpa gangguan. "Ganti baju lo, temenin gue ke rumah mama," ucap pria itu. "Lo aja sendiri, gue ogah," tolaknya tegas. "Inggit, dari tadi gue udah nahan sabar ya. Jangan sampai kesabaran gue habis karena lo susah buat diajak kerjasama." "Kerjasama apa? Lo kalau mau pulang, sana pulang. Gue sih ogah nemenin lo ke rumah Tante Diana. Ntar ujung-ujungnya bohong, banyak drama. Udah cukup dosa gue karena main-main dengan pernikahan yang gak jelas kayak gini. Justru itu, gue sekarang mau baik-baikin mama sama papa, supaya mereka percaya hubungan pernikahan kita semakin harmonis. Setelah semua apa yang gue mau didapat, gue janji bakalan langsung lepasin ikatan kita," jelasnya yakin. Inggit menimbang-nimbang perkataan Biru. Gadis itu bingung, tapi pada akhirnya mengiyakan perkataan Biru. Lebih cepat, lebih baik. Begitu pikiran yang ditangkap Inggit. "Oke deh, gue mau. Tunggu sebentar, gue ganti baju dulu," ujar wanita itu berlalu. Kurang lebih berkendara 17 menit 45 detik, motor Biru menyambangi rumah orang tuanya. Sampai di sana, Tante Diana begitu antusias menyambut kedatangan mereka. "Sayang, masuk," sambut Mama Diana ramah. Kedua anak tersebut menyalami kedua orang tuanya dengan takzim. Biru tengah mengobrol bersama papanya, sementara Inggit sibuk di dapur bersama Mama Diana. Inggit ikut membantu memasak untuk makan malam. Keakraban langsung terjadi di antara mereka. Inggit sangat disayang oleh Mama Diana, sementara Biru menatap iri terhadap istrinya yang kelihatan sangat disayangi kedua orang tuanya itu. "Seneng banget lihat kalian akur gini, kompak," celetuk Mama Diana senang. Mereka tengah makan malam bersama. Inggit dan Biru hanya menanggapi dengan senyuman tipis. "Jadi, kapan kalian akan bulan madu?" "Minggu depan, Pah," jawab Biru semangat. "Au," desis Biru mendapat injakan sengit dari Inggit. "Sayang, kita sudah obrolin ini loh sebelumnya. Ya kan sayang?" Inggit mendelik dengan panggilan Biru untuk dirinya yang memuakan itu. Papa Rasdan dan Mama Diana saling melirik, terus tersenyum melihat tingkah kedua anaknya. Mereka pikir keduanya malu-malu dan kelihatan sangat imut di mata orang tua mereka. Apalagi tangan Biru yang sosokan merengguh Inggit tentu saja menambah nilai plus keyakinan hubungan mereka. "Tangan lo kondisikan, Al," bisik Inggit sengit penuh penekanan. "Bentar doang, kalau nggak gini nyokap mana percaya, atau gue cium aja gimana?" Ucap pria itu lirih, menaik turunkan alisnya. "Kalian manis sekali, bisikin apa sih?" kepo Mama Diana. "Jadi nggak sabar pengen cepet punya cucu," celetuk Pak Rasdan, sontak membuat Inggit sampai tersedak makanan. "Sayang, kalau makan hati-hati." Biru sok perhatian, menyodorkan minuman yang ia ambil di depannya.
Inggit benar-benar kesal. Bisa serangan jantung mendadak kalau berada dalam situasi yang menegangkan seperti ini terus. Mereka bahkan tidak bersiap untuk melanjutkan pernikahan itu. Apa jadinya kalau harus punya cucu? Itu pasti bukan berasal dari rahimnya. Sudah jelas antara Inggit dan Biru berkomitmen tidak saling menyentuh. Usai makan malam selesai, Inggit pikir bisa bernafas lega dan langsung pulang. Ternyata Tante Diana menahannya. Mereka terjebak obrolan panjang keluarga. Tentu saja gadis itu hanya diam. Sesekali menimpali untuk sopan santun. Bagi Inggit tidak ada topik yang menarik untuk dibahas kalau ujung-ujungnya soal momongan.